menurut saya secara umum kerukunan umat beragama di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Jika dinilai dari 10 sampai 100 kemungkinan berada di angka 80. Dalam ajaran Islam, kerukunan dan toleransi sangat dianjurkan. Islam mengajarkan untuk saling menghormati, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta hidup berdampingan dengan damai. Untuk hubungan agama saya dengan agama lain di Indonesia sejauh ini dapat berjalan dengan baik melalui sikap saling menghargai dan menjaga persatuan. Kalau saya melihat kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan sudah hampir terjadi. Hanya beberapa tempat yang masih didominasi oleh kaum mayoritas. Jadi kerukunan umat beragama sering terganggu oleh kepentingan kelompok. Adapun kepentingan kelompok ini sering mengatasnamakan agama. Sementara menurut pengajaran agama adalah yang baik, mengasihi, bukan membenci. Jadi pendapat saya, pemerintah perlu untuk memberikan ketegasan perihal kerukunan umat beragama di daerah-daerah tertentu yang masih kurang harmonis. Berikan penjelasan kepada para pemuka agama untuk boleh menjelaskan ajaran agama adalah ajaran yang humanis, yang saling menghargai, saling menghormati. Kalau nilai saat ini yang bisa kita berikan kepada kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia secara general, secara kumulatif, kemungkinan saya pribadi masih menilai sekitar 70%. Masih ada tugas pemerintah untuk menyelaraskan bahwa kerukunan umat beragama boleh terjadi jika sudah mencapai di angka 90%. Demikian. Mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia bisa dibilang cukup baik, dikarenakan di daerah Sumatera Utara pada umumnya umat beragama saling toleransi, saling hidup bertoleransi antar umat agama, antara satu dengan yang lain, antara agama Islam dan agama Protestan, begitu juga dengan sebaliknya. Menurut saya dari skala 10 sampai 100 saya menaruh angka di skala 80 atau cukup baik. Saya sebagai seorang Katolik, saya di Paroki Santo Petrus, Medan Timur, Pendeta 5, ya. Ajaran itu jelas bahwa kita harus menghargai setiap orang, bahkan bukan soal agamanya. Yang paling penting bahwa cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan cintailah Allah dari segala tenaga, pikiran, dan perasaan. Jadi artinya tanpa disebutkan agama apa itu. Dalam ajaran Islam, kerukunan antar umat beragama sangat dianjurkan sebagai bentuk menjaga perdamaian dan persatuan. Islam mengajarkan untuk saling menghormati, berbuat baik kepada sesama tanpa membedakan agama, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kerukunan yang diwujudkan melalui sikap
toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat. Dalam ajaran agama saya sebagai orang Protestan yang dari lahir, di mana konsep agama kami adalah agama Protestan merupakan mewujudkan kasih, di mana pada Galatia 5 ayat yang ke-22 tertulis bahwa ada 9 buah roh, dan salah satunya ialah kasih, di mana kita harus mengasihi sesama kita manusia sama seperti Yesus mengasihi anaknya dan mengasihi umatnya. Begitu juga dengan konsep kerukunan antar umat Indonesia, kita harus saling mengasihi antar umat beragama. Kerukunan umat beragama menurut agama yang saya anut, yaitu Kristen Protestan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mengasihi adalah yang utama. Mengasihi Allah, dan itu sama nilainya dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu adalah secara universal. Dalam ajaran Islam, kehidupan beragama yang harmonis dapat diciptakan dengan saling menghormati perbedaan keyakinan, menjaga sikap toleransi, membangun komunikasi yang baik, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membedakan agama. Dengan begitu, tercipta suasana damai, saling menghargai. Kehidupan sehari-hari seperti di pasar, saat mengantri, kita sudah menciptakan hidup saling berdampingan dan hidup saling rukun, sehingga kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat sudah terwujud. Sesuai konsep kasih, di mana kita diajari untuk hidup secara berdampingan. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Begitulah konsep untuk menjaga kerukunan antar agama. Setiap umat sebaiknya menjaga kerukunan dengan menghormati ibadah dan keyakinan orang lain, tidak menyebarkan kebencian, serta mengutamakan sikap saling membantu dan menjaga perdamaian. Dalam Islam juga diajarkan untuk hidup berdampingan dengan baik sesama manusia. Cepat turun tangan, tidak berpangku tangan, tetapi tetap berperan di situ, membuat pertemuan-pertemuan yang menyejukkan hati. Kalau ada masalah tertentu, ada timbul, harus diadakan terus pertemuan, jangan dibiarkan. Pemerintah berperan menjaga keadilan bagi seluruh pemeluk agama, membuat kebijakan yang mendukung toleransi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta menindak tindakan yang dapat memicu konflik agar tercipta kerukunan dan persatuan masyarakat. Saya dapat menjawab pertanyaan ini dengan konsep Pancasila atau Pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pancasila ada 5 sila, dan saya mengambil konsep sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui konsep Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, jangan ada undang-undang atau peraturan yang berat sebelah atau tumpang tindih, di mana saling menguntungkan, tidak menguntungkan pihak sebelah dan merugikan pihak sebelah yang lain, sehingga kerukunan beragama bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan. Begitu yang bisa saya jawab, Bang. Kami mengharapkan agar pemerintah membuat ketentuan, baik itu dari tingkat daerah, lingkungan, kelurahan,
kecamatan maupun kabupaten kota untuk melindungi dan menjaga ketertiban ibadah di setiap agama. Demikian.